warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kopipa Korea dengan NIM 42231311021 dari kelas PSPK 2022A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai laju reaksi di kelas 11. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Nah, laju reaksi ini menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu, di mana laju reaksi ini merupakan perbandingan perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi terhadap perubahan waktu, di mana pada reaksi A merupakan reaktan sedangkan B merupakan produk. Dalam laju reaksi sendiri digunakan jenis konsentrasi molaritas atau dengan simbolnya yaitu M. Umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan M per S atau molaritas per detik atau yang disebut juga dengan molaritas. Molaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya, di mana molaritas dapat dicari dengan mol per liter atau milimol per mililiter atau N per P. Selain itu, molaritas juga dapat diketahui dengan data persen larutan, massa jenis larutan atau ρ, dan juga massa molekul relatif ataupun mR. Dengan rumus molaritas sama dengan 10 dikali P dikali ρ gram per mili per mR. Selanjutnya yaitu persamaan laju reaksi. Dalam persamaan reaksi, A ditambah B akan menghasilkan produk C ditambah D. Maka laju reaksi ini dapat dituliskan seperti yang terlampir di pada PPT. Atau juga V sama dengan K dikali konsentrasi pangkat M dikali konsentrasi pangkat B, di mana konsentrasi A adalah konsentrasi dari zat A, sedangkan konsentrasi B adalah konsentrasi dari zat B. Sedangkan M dan N adalah orde reaksi dari zat A ataupun zat B. Materi selanjutnya yaitu mengenai orde reaksi. Orde reaksi ini menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya ini dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Yang pertama yaitu reaksi orde 0. Pada reaksi kimia dengan orde 0, laju reaksi akan tetap walaupun telah dilakukan perlakuan terhadap konsentrasi reaktannya. Yang kedua yaitu reaksi orde 1. Pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksinya. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan sebanyak 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu reaksi orde 2. Pada grafik orde 2, ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Selanjutnya yaitu grafik orde reaksi. Grafik pada gambar yang tertera menjelaskan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi untuk reaksi dengan berbagai orde. Yang pertama yaitu grafik orde 1. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi reaksi. Laju reaksi ini konstan, sehingga grafik berbentuk garis horizontal. Artinya, perubahan konsentrasi reaksi tidak mempengaruhi kecepatan dari reaksi. Untuk selanjutnya yaitu grafik orde 1. Grafik ini menunjukkan hubungan linear antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Artinya, jika konsentrasi reaksi meningkat, maka laju reaksi juga meningkat secara proporsional. Untuk selanjutnya yaitu grafik orde 2. Grafik ini menunjukkan bahwa hubungan kuadratik antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Grafik berbentuk kurva eksponensial, artinya peningkatan konsentrasi reaksi akan menyebabkan laju reaksi meningkat dengan cepat. Selanjutnya mengenai teori tumpukan.
Dalam proses terjadinya reaksi, ada salah satu teori yang bisa menjelaskan tentang bagaimana hal tersebut terjadi, yaitu namanya teori tumbukan. Menurut teori ini, reaksi kimia yang terjadi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Tumbukan bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik di sini merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Kamu harus tahu bahwa tidak semua tumbukan bakalan menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia ini disebut dengan tumbukan yang efektif. Nah, terdapat dua faktor yang dapat menentukan terjadinya tumbuhan efektif. Yang pertama yaitu orientasi dan yang kedua yaitu energi aktivasi. Untuk selanjutnya, lanjut simak. Yang pertama yaitu mengenai orientasi. Dalam reaksi, molekul harus dalam orientasi tertentu saat tumbukan sehingga reaksi dapat terjadi. Orientasi dari molekul akan menentukan posisi atom yang benar untuk menentukan ikatan baru menjadi suatu produk. Contohnya untuk reaksi Cl dan tambah NaCl akan menghasilkan NO ditambah Cl2. Nah, untuk reaksi dari Cl ditambah NaCl dapat terlihat di gambar, di mana berdasarkan gambar yang tertera, atom Cl harus bertumbukan dengan atom Cl dari NaCl agar menghasilkan NO dan juga Cl2. Untuk selanjutnya yaitu energi aktivasi. Energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi. Selama tumbukan, energi kinetik dari molekul-molekul yang bertumbukan haruslah melampaui energi aktivasi. Jika tidak, maka reaksi tidak akan terjadi. Diagram yang menunjukkan energi aktivasi untuk suatu reaksi dapat terlihat pada PPT. Nah, dalam suatu reaksi itu bisa terjadi karena adanya pemutusan ikatan lama dan membentuk ikatan baru, di mana hal ini diawali dengan adanya tumbukan terlebih dahulu. Dan keadaan ini disebut dengan keadaan teraktivasi. Keadaan dari reaktan ke keadaan teraktivasi itu adalah keadaan yang membutuhkan energi, sedangkan dari keadaan teraktivasi ke produk adalah keadaan yang melepaskan energi. Oleh karena itu, keadaan teraktivasi mutlak harus terbentuk agar reaksi bisa dapat terjadi. Besarnya energi yang diperlukan untuk teraktivasi disebut dengan energi teraktivasi atau biasa disebut dengan EA. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibatkan tumbukan antara molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung secara semakin cepat. Untuk faktor yang kedua yaitu suhu, di mana laju reaksi akan meningkat cepat jika temperaturnya meningkat. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi temperatur, maka energi kinetik dari partikel yang bertumbukan meningkat sehingga tumbukan makin besar. Untuk faktor yang ketiga yaitu luas permukaan, di mana reaksi dapat terjadi apabila zat reaktan yang saling bersentuhan atau yang bercampur. Jika luas permukaan reaktan lebih besar, bidang sentuhnya juga akan semakin besar sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Misalnya jika zat reaktan berupa serbuk, maka reaksi akan lebih cepat dibandingkan dengan zat reaktan yang berbentuk dengan kepingan. Untuk faktor selanjutnya yaitu katalis. Jika dalam reaksi ditambahkan suatu katalis, energi aktivasi akan menurun sehingga reaksi akan lebih cepat terjadi. Karena zat-zat yang bereaksi lebih mudah melampaui energi aktivasi. Umumnya, katalis itu ikut bereaksi, namun pada akhir reaksi akan terbentuk kembali.
Nah, menurut kamu, apa yang terjadi jika kayu bakar atau besi berkarat? Ini ada hubungannya dengan laju reaksi, di mana ketika kayu dibakar ataupun proses perkaratan pada besi, hal ini menunjukkan proses ataupun penerapan dari laju reaksi, di mana laju reaksi ini dapat terjadi secara cepat dan juga lambat. Contohnya itu ya seperti pembakaran, perkaratan, ataupun pembusukan pada buah-buahan. Untuk laju reaksi secara cepat, kita dapat mengambil penerapan dari pembakaran kayu, yang merupakan contoh reaksi yang cepat dan eksotermik. Ketika kayu dibakar, reaksi pembakaran terjadi karena kayu mengandung senyawa organik yang sebagian besar terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Dalam proses pembakaran yang sempurna, kayu bereaksi dengan oksigen di udara untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Adapun untuk laju reaksi secara lambat, contohnya yaitu pada perkaratan. Proses korosi besi ataupun perkaratan yang terjadi di luar ruangan atau di dalam air adalah reaksi yang sangat lambat. Besi yang teroksidasi menjadi karat yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, contoh lainnya yaitu pembusukan dari bahan organik seperti buah dan sayuran. Hal ini juga merupakan contoh dari reaksi yang berlangsung secara lambat karena melibatkan proses biodegradasi oleh mikroorganisme. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal di mana soalnya berapakah molaritas larutan yang dibuat dari 3 gram NaOH yang dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 800 ml. Di mana untuk mencari molaritas kita dapat menggunakan rumus gram per ml dikali 1000 per volume. Di sini di soal kita ketahui bahwa gram yang digunakan yaitu 3 gram NaOH per ml dari NaOH yaitu 40 dikali 1000 per volume air, dimana volumenya 800, sehingga kita dapat memperoleh molaritasnya yaitu 0,093 molar. Maka molaritas dari larutannya yaitu 0,093 molar. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.